Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Cinta Mutiadasari dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2019. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara membuat pembelajaran seni rupa agar anak didik taman kanak-kanak dapat tertarik. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen bernama Ibu Yanina Akmal. Pertama-tama, saya akan membahas dua metode pembelajaran seni rupa yang menurut saya menarik dan baik untuk diajarkan di taman kanak-kanak. Metode pembelajaran seni rupa untuk anak didik taman kanak-kanak dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama metode bermain dan yang kedua metode demonstrasi. Nah, saya akan membahas yang pertama yaitu metode bermain. Nah, apa sih metode bermain itu? Menurut pendidik dan ahli psikologi, bermain merupakan pekerjaan masa kanak-kanak dan cerminan pertumbuhan anak. Ini dikemukakan oleh Gordon and Bryan 1985. Bermain ini juga merupakan kegiatan yang memberikan kepuasan bagi diri sendiri. Melalui bermain, anak menjadi tahu pembatasan dan dapat memahami kehidupan. Bermain merupakan kegiatan yang memberikan kesenangan dan dilaksanakan untuk kegiatan itu sendiri. Yang lebih ditekankan pada bermain ini adalah proses dan caranya dibandingkan dengan hasil dari kegiatan tersebut. Ini dikemukakan oleh Duretsky 1990. Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa bermain merupakan berbagai macam kegiatan yang memberikan kepuasan bagi diri anak. Nah, metode bermain ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada menggambar dan membentuk. Nah, menggambar ini merupakan ekspresi segala sesuatu yang muncul dari dalam kesadaran diri anak pada saat itu. Nah, yang pertama itu ada menggambar ekspresi. Apa sih menggambar ekspresi? Menggambar ekspresi ini merupakan kegiatan pengungkapan emosi dan perasaan yang timbul akibat pengalaman-pengalaman dari luar ke atas bidang gambar. Ini dikemukakan oleh Darmawan 1987. Nah, contoh dari menggambar ekspresi ini adalah menggambar pemandangan dan menggambar binatang. Nah, yang kedua ini ada menggambar dengan tiupan. Nah, menggambar dengan tiupan ini adalah cara membuat kreasi gambar bebas atau abstrak yang dilakukan dengan cara meniup cairan warna yang diteteskan di atas bidang gambar. Lalu ditiup dengan mulut atau menggunakan alat bantu seperti sedotan minuman. Nah, yang ketiga ini ada menggambar dengan teknik inblot. Nah, menggambar dengan teknik inblot ini adalah cara membuat kreasi gambar bebas yang dilakukan dengan meneteskan atau menggoreskan cairan warna di atas sebagian bidang gambar. Setelah itu, bidang gambar yang tidak ditetesi warna dapat dilipat
kan dan kemudian ditekan. Lalu yang keempat ada cetak penampang. Nah, cetak penampang ini merupakan kegiatan yang menggambarkan ekspresi karena kegiatan pengecap yang dilakukan oleh anak-anak dapat memperlihatkan ekspresi anak tersebut. Penggunaan warna yang berbeda-beda dapat menjadi gambaran yang menunjukkan kreativitas anak-anak yang berbeda-beda juga. Lalu yang kelima ada menggambar dengan jari atau finger painting. Nah, finger painting ini merupakan jenis kegiatan yang melakukan dengan cara menggoreskan adonan warna seperti adonan tepung kanji yang diberi perwarna, lalu secara langsung dibuat dengan jari tangan secara bebas di atas bidang gambar. Nah, yang kedua ini ada membentuk. Nah, membentuk ini merupakan proses kerja seni rupa dengan maksud untuk menghasilkan karya seni rupa yang memiliki ruang dan volume dalam tatanan unsur rupa yang indah dan artistik. Nah, contohnya ini adalah membentuk dengan plastisin atau tanah liat, karena bahan kedua ini merupakan bahan yang sangat mengasyikkan jika diterapkan di dalam metode pembelajaran seni rupa untuk anak didik taman kanak-kanak. Karena anak taman kanak-kanak dapat mengamati proses perubahan di dalam bentuk plastisin atau tanah liat tersebut. Apabila anak menekan pada sisi bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, maka terjadilah perubahan bentuk pada plastisin sehingga anak mudah berpikir terhadap apa yang terjadi pada perubahan bentuk. Nah, yang kedua ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini merupakan cara untuk menunjukkan atau menjelaskan cara-cara mengerjakan sesuatu. Metode ini bermanfaat untuk memberikan ilustrasi dalam menjelaskan suatu kejadian dan peristiwa kepada anak. Dengan metode demonstrasi, guru dapat meningkatkan pemahaman dari penglihatan dan pendengaran. Nah, contoh dari metode demonstrasi ini ada melipat kertas origami. Melipat kertas dengan origami merupakan cara teknik berkarya seni atau kerajinan tangan yang umumnya dibuat dari bahan kertas dengan tujuan untuk menghasilkan aneka bentuk mainan, hiasan, benda fungsional, alat peraga, dan kreasi lainnya. Nah, itulah dua metode pembelajaran seni rupa yang menurut saya mengasyikkan dan menarik untuk diterapkan di taman kanak-kanak. Nah, saya akan membahas bagaimana cara membuat pembelajaran seni rupa agar anak didik taman kanak-kanak dapat tertarik. Nah, yang pertama ini adalah memberikan kebebasan dalam pengembangan kreativitas anak. Dengan begitu, anak dapat mengalami pengalaman kreatif dan estetis di dalam kehidupannya. Dengan pengalaman kreatif dan estetis yang dialami oleh seorang anak, ia mampu bereksperimen dan bereksplorasi dengan menggunakan teknik yang sangat sederhana. Nah, yang kedua ini adalah guru TK harus memberikan pendekatan progresivisme. Dengan begitu, guru tidak hanya memberikan hafalan dan bacaan saja, tetapi guru harus memberikan pengalaman dunia nyata dan kegiatan yang berpusat pada kehidupan anak. Hal ini seringkali disebut dengan learning by doing atau belajar sambil melakukan. Nah, yang ketiga, memberikan media dan teknik sesuai dengan kemampuan anak. Contohnya, teknik menggunakan anggota tubuh masing-masing anak seperti menggunakan telapak tangan atau telapak kaki dan lainnya. Memanfaatkan media alam seperti menggunakan daun atau bunga untuk dijadikan cap suatu gambar, dan memanfaatkan media barang-barang yang biasa ada di rumah masing-masing anak. Nah, yang keempat, memberikan suasana pembelajaran seperti suasana di dalam keluarga atau suasana bermain anak. Pembelajaran dan pelatihan hendaknya disusun seperti suasana bermain anak yang mengasihkan, yang biasanya terdapat di dalam suasana kekeluargaan, sehingga anak merasa nyaman dan tidak mudah bosan di dalam metode pembelajaran seni rupa anak taman kanak-kanak. Nah, yang terakhir, yang kelima, memberikan motivasi, permainan, penilaian, evaluasi dari strategi yang diberikan oleh anak. Guru harus mempunyai strategi di dalam metode pembelajaran seni rupa, seperti menciptakan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan otak sang anak, meningkatkan kualitas pribadinya, serta kegiatan tersebut harus mempunyai dampak bagi sang anak seperti memberikan pengalaman kognitif, afektif, psikomotorik yang efektif dan optimal. Serta jangan melupakan motivasi ya, karena motivasi sangat berperan untuk
meningkatkan kemampuan anak karena dengan adanya motivasi langsung dari guru, anak akan merasa semangat dalam menjalani pembelajarannya. Setelah proses pembelajaran berlangsung secara baik, guru diharapkan memberikan evaluasi dan strategi apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum, sehingga guru harus memperbaiki strategi tersebut agar anak dapat berkembang lebih baik lagi dalam proses kreativitasnya dan perkembangan. Dengan begitu, proses pembelajaran yang sudah diperbaiki oleh guru dapat meningkatkan kemampuan otak sang anak ataupun kreativitas dalam pembelajaran seni rupanya. Nah, itulah hasil dari pembahasan dari mind map saya mengenai bagaimana cara membuat pembelajaran seni rupa agar anak didik taman kanak-kanak dapat tertarik. Kesimpulannya, metode pembelajaran seni rupa yang menarik jika diajarkan pada anak didik taman kanak-kanak TK ada dua metode, yaitu metode bermain dan metode demonstrasi. Metode bermain dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu menggambar dan membentuk. Pada bagian menggambar ini mengajarkan anak untuk menggambar ekspresi, menggambar dengan tiupan, menggambar dengan teknik inblot, cetak penampang, dan menggambar dengan jari atau finger painting. Lalu membentuk ini mengajarkan anak untuk membentuk sesuatu menggunakan tangannya dengan plastisin atau tanah liat. Metode kedua yaitu metode demonstrasi. Pada metode ini, anak diajarkan untuk mempunyai keterampilan dalam melipat kertas origami. Lalu, kesimpulan dari bagaimana cara membuat pembelajaran seni rupa agar anak didik TK dapat tertarik. Yang pertama, memberikan kebebasan dalam pengembangan kreativitas anak. Yang kedua, guru TK harus menerapkan pendekatan progresivisme. Yang ketiga, memberikan media dan teknik pembelajaran seni rupa sesuai dengan kemampuan anak. Yang keempat, memberikan suasana pembelajaran seperti suasana di dalam keluarga dan suasana bermain anak. Yang kelima, memberikan motivasi, permainan, penilaian, dan evaluasi dari strategi yang diberikan oleh anak didik. Sekian video dari saya, mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.